Ini dia cara menghapus data yang di backlist. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam satu hati, berjumpa kembali bersama channel kesayangan kita yang mengupas semua tentang sepeda motor Honda. Nah, kali ini saya masih di gudang teman-teman, karena menurut saya gudang menjadi salah satu tempat yang paling enak buat berbagi informasi ke teman-teman semuanya. Sambil saya menjelaskan informasi, teman-teman juga bisa melihat produk motor-motor terbaru punyanya Honda di tahun 2025 ini. Kemudian stok kita juga lagi banyak, jadi teman-teman bisa lihat dan milih secara langsung ya untuk motor kesenangan teman-teman semuanya. Nah, kembali kepada tema kita, bagaimana sih cara menghapus nama yang sudah di backlist ya. Kenapa ini penting? Karena perlu teman-teman ketahui, setiap konsumen itu melakukan pembelian sepeda motor itu tidak hanya dengan sistem tunai atau sistem cash saja. Ada beberapa yang melakukan pembelian secara kredit. Nah, kalau kita mau kredit, jelas data kita itu harus bagus. Kalau data kita kurang bagus atau di backlist itu tadi, secara otomatis kita tidak bisa melakukan pembelian secara kredit. Kenapa demikian? Karena kalau data kita di backlist, otomatis tidak akan ada leasing atau pihak pembiayaan yang akan mengcover pembiayaan secara kredit kita. Nah, jadi simpelnya gini teman-teman, kalau kita beli kredit itu sama halnya kita tuh ngutang ke pihak ketiga atau kita sebutnya leasing ya. Nanti leasing akan membayar tunai ke dealer, kemudian kita akan membayar secara angsuran kepada leasing tersebut. Nah, leasing juga akan melihat data kita, apakah data kita baik atau tidak, layak atau tidak. Nah, salah satunya kalau data kita di backlist, otomatis leasing manapun tidak akan bisa mengcover pembiayaan kita. Nah, pertanyaannya, kenapa data kita bisa di backlist? Salah satu faktor yang menyebabkan data kita di backlist itu yaitu adalah riwayat pembiayaan kita sebelumnya yang kurang bagus ya. Jadi sekarang di 2025 ini, kalau teman-teman punya utang dimanapun, entah di bank, entah di leasing, ataupun bahkan di pinjaman online, datanya itu semua akan kelihatan di SLIK ya teman-teman. SLIK itu adalah sistem layanan informasi keuangan punyanya OJK. Jadi setelah kita nanti menginput NIK, KTP dan NIK KK, riwayat semua keuangan kita akan terlihat. Jadi kalau teman-teman punya riwayat kurang bagus di pembiayaan lain, misal kredit apa yang lain, terus angsurannya kurang bagus, itu nanti akan mempengaruhi ke data kita yang bisa menyebabkan data kita di backlist. Nah, kalau data kita di backlist, otomatis kita tidak bisa mengajukan pembiayaan lagi. Simpelnya, kalau kita punya riwayat kurang bagus, pasti pihak ketiga tidak akan percaya lagi sama kita. Sama halnya kalau kita ngutangin uang ke teman nih, kalau teman sudah ngutang terus bayarnya susah, pasti kita tidak mau ngutangin lagi. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, bagaimana cara menghapus atau memperbaiki data kita yang sudah di backlist tadi? Caranya cuma ada satu teman-teman, yaitu dengan pengajuan DP gede. Contohnya gini, kenapa kok perlu DP gede? Salah satu hal yang paling menentukan leasing itu mau mengcover pembiayaan kita atau mau meng-ACC pengajuan kita, yaitu dengan cara leasing tersebut harus percaya sama kita sebagai konsumen, bahwasanya kita konsumen akan mau dan mampu membayar angsuran secara tepat hingga lunas. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan leasing itu percaya, salah satunya yaitu dengan DP gede. Selain DP gede, juga proses cek lingkungan ini, cek lingkungan kanan kiri itu juga harus merekomendasikan dengan baik. Nah, otomatis kalau DP kita sudah gede, cek lingkungan kita juga udah baik, berkas-berkas kita juga udah lengkap, insya Allah otomatis leasing juga akan memberi kepercayaan kita untuk mengajukan atau melakukan pembelian secara kredit lagi. Nah, setelah kredit itu berjalan atau di ACC, pastikan teman-teman membayar angsurannya sampai dengan selesai tepat waktu dan tidak meninggalkan noda-noda atau meninggalkan telat-telat bayar. Nah, kalau nanti sampai lunas angsurannya teman-teman ini bagus sampai selesai, itu akan secara otomatis akan menghapus data backlist teman-teman itu sendiri. Otomatis di next selaginya atau di tahun-tahun berikutnya, kalau teman-teman mau mengajukan pembelian secara kredit, itu otomatis jauh lebih mudah dibanding yang untuk menghapus data backlist ini. Jadi simpelnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang
merasa data backlist yang tidak bisa diperbaiki, itu salah ya. Jadi data backlist masih bisa diperbaiki dengan cara yaitu tadi kita melakukan pembelian lagi atau pengajuan kredit lagi dengan cara DP yang gede, karena cuma itu satu-satunya cara untuk meyakinkan pihak ketiga atau leasing mau mengcover pembiayaan kita. Nah, itu tadi sekilas informasi bagaimana kita bisa menghapus data backlist kita. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya dilancarkan rezekinya, dan semoga motor idaman teman-teman yang ada di gudang saya ini bisa dikirim ke rumah teman-teman semuanya. Ya, sekian dulu video singkat kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa dukungannya untuk selalu memberikan dukungan terbaiknya untuk kemajuan channel ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam satu hati.